Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya lagi, kata Pak Ahmad. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang memang agak rumit ya, agak rumit dan eh, masalahnya kadang-kadang informasi disampaikan oleh seorang tokoh yang memang tentu kita hormati atas jasa-jasa mereka sebelumnya dan juga mungkin oleh para guru kita sendiri, di mana mereka tentu berjasa dalam mengedukasi kita juga gitu. Namun masalah dari COVID ini memang banyak ilmu baru dan banyak hal-hal yang mungkin dalam memahaminya kita kurang update misalnya ya, atau kita bisa melihat sebetulnya datanya seperti apa, karena saat ini penting sekali untuk melihat data ya. Kita tidak bisa menggunakan pengalaman masa lalu untuk membuat suatu sikap terhadap suatu yang memang relatif baru seperti COVID ini. Coba kita, izin saya akan share screen ini, suatu percakapan antara dua tokoh yang sebetulnya saya memiliki rasa hormat juga ya. Nah, hanya saja coba saya akan berusaha memperjelas atau meluruskan mungkin tepatnya, atau supaya rekan-rekan juga tidak terlalu ini ya, bernamanya bingung dengan apa yang mereka akan sampaikan. Kita share screen. Uang banyak keluar, Ya, tapi korban akan sekarang cukup sudah baik. mulai terbukti bahwa nakes yang di Kudus, yang di Bangkalan, kemudian di beberapa daerah lain, itu sudah mulai terkena. Yang nakes kena, yang sakit karena yang baru ini sekitar 350 orang nakes. Yang meninggal 15 orang. Yang baru-baru ini, Iya, yang di Kudus ini. Yang di yang setelah vaksin ya. ya setelah vaksin lengkap. Mereka udah, yang meninggal juga sudah divaksin. Iya, pasti. Nah lo, Terus kemudian yang di Bangkalan juga nakes. Samping masyarakat lain, yang di Garut, yang di Brebes. Nah itu kenapa tidak diekspos sehingga masyarakat tahu bahwa divaksin ataupun tidak divaksin resikonya Sama. untuk terkena COVID itu sama dan kematiannya juga sama. Nah, ini satu hal yang agak unik ya. Tadi beliau mengatakan bahwa setelah divaksin, para nakes ada yang meninggal, angkanya mereka sebutkan ya, rekan-rekan bisa mendengar sendiri. Akan tetapi di saat yang sama, mereka mengatakan risikonya sama antara yang divaksin dengan yang tidak divaksin. Tentu kita, kalau kita mau adil ya dalam bahas data, seharusnya kita juga harus melihat tingkat kematian atau kesakitan dari mereka yang tidak atau belum divaksin, gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita hanya fokus ke satu sayap saja, satu sisi saja, yaitu yang divaksin, bisa jadi memang ada yang sakit, gitu kan? Bisa juga mungkin ada yang meninggal, ya. Bisa saja mungkin karena dia terus terpapar oleh virus sebelum dia divaksinasi. Itu juga ada kemungkinan. Tapi kalau kita mau mengatakan risikonya sama saja, maka seharusnya yang disampaikan adalah bagaimana dengan mereka yang tidak divaksin atau belum divaksin? Berapa tingkat kematiannya? Itu yang perlu kita lihat, gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan risiko sama saja karena sekarang kita sudah punya juga data, ya, data dari negara lain ya, Chile misalnya, di Brazil juga ada, dan mereka menggunakan platform yang sama seperti di Indonesia, Sinovac, yaitu virus yang dinonaktifkan, dimatikan ya, bukan yang dilemahkan tapi yang dirusak. Dan data dari mereka jelas sekali bahwa ternyata memang ada pengurangan risiko. Sekali lagi, pengurangan risiko. Jadi jumlah kematian, persentase kematian antara yang divaksin atau jumlah kesakitan ya, jumlah kesakitan yang antara yang divaksin sama yang tidak divaksin itu jelas sekali berbeda, apalagi kematian tentu saja ya. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan memang ada perbedaan sebetulnya. Jadi ketika ada klaim bahwa ternyata sama saja, kita harus lihat datanya ya. Dan di Indonesia itu kan bukan satu-satunya diberikan Sinovac. Dan kita juga tahu dengan platform lain, dengan misalnya AstraZeneca, dengan Pfizer di Inggris, data di Inggris, data di Amerika tentunya, itu sekarang kita juga bisa melihat bahwa ada penurunan risiko. Sekali lagi bukan berarti menjamin tidak akan pernah sakit atau tidak akan pernah meninggal karena COVID-19, bukan seperti itu. Tapi kita harus lihat angkanya antara yang sudah divaksin sama yang sama sekali tidak divaksin. Ya, itu yang harus kita lihat. Jadi kita tidak bisa
mengatakan dengan mudah bahwa sama saja hanya berdasarkan pengalaman pribadi, hanya dengan pengetahuan pribadi, gitu ya. Kita juga harus memiliki data yang lain. Coba kita lanjutkan percakapan tadi. Bedanya kalau divaksin masyarakat lebih abai daripada penggunaan. Oh iya, lebih tidak sudah pakai. divaksin, iya, begitu. Nah, kalau ini saya setuju ya, ada benarnya. Jadi kadang-kadang masyarakat kita ini agak susah ya, angel tuturane istilahnya. Vaksin ini itu berusaha untuk menambah layer ya, lapis untuk proteksi ya, tapi tidak berarti menggantikan. Karena apa? Karena memang tujuan kita itu kan supaya ada tambahan lapisan. Bukan berarti kita akan dijamin pasti kebal gitu ya. Jangan, tetap harus gunakan masker. Dan yang kita khawatirkan sebetulnya bisa jadi mungkin kitanya terproteksi, tetapi virus yang sampai ke rongga nafas atas kita itu malah masih bisa tertular pada orang lain. Kitanya mungkin sudah terproteksi, tapi bagaimana orang lain? Jadi kita juga harus memikirkan nasib orang lain, jangan hanya memikirkan nasib sendiri. Jadi artinya bahwa kenapa saya menginginkan vaksin konvensional ini di stop dulu untuk dievaluasi. Kalau memang ini tidak menunjukkan hasil yang diharapkan, ya sudah diganti. Kalau mau vaksin. Kalau enggak, ya sudah diprokes saja. Dulu sebelum ada vaksin kan juga memang ada risiko, tapi prokesnya yang harus diperkuat begitu. Kalau saya bilang bahwa ya, memang di satu sisi ada benarnya Cina itu juga bisa mengendalikan COVID-19 juga dengan prokes yang ketat, ya. Vietnam dengan prokes yang ketat, tapi sekali lagi tidak hanya prokes. Prokes itu artinya 5M, menjaga jarak, menggunakan masker, tidak berkerumun, dan sebagainya. Tetapi juga diikuti dengan 3T yang sangat kuat, sangat masif. Jumlah testingnya sangat tinggi di sana, kapasitas testingnya, dan juga kontak telusurnya juga sangat masif. Jadi mencari mereka yang membawa virus meskipun mereka belum bergejala, dicari kontak eratnya. Jadi bukan hanya prokes. Jadi kalau prokes, iya itu adalah masyarakat, tapi kita juga ingat ada namanya 3T, dan itulah ranah pemerintah. Artinya apa? Artinya kalau memang kita ingin dalam kondisi di mana vaksin juga terbatas, tentu jangan melupakan mengenai prokes 5M dan juga mengenai 3T. Mengendalikan virus itu mungkin saat ini untuk untuk COVID, flu dan sebagainya itu tameng kita ya di masker. Karena apa? Masker itu kan menghalangi masuk ke hidung. Jadi dia mati di udara. Saya bilang masker ini cara membunuh virus sunatullah. Kalau kita biarkan tanpa masker, virus masuk ke dalam tubuh, kemudian di dalam tubuh digempur oleh antibodi, maka virus tidak akan mau mati sia-sia. Di situ dia mulai mutasi. Jadi mutasi akibat vaksinasi ini cukup tinggi, Bu. Iya. Cukup tinggi. Justru karena karena vaksinasi, maka mutasi akan lebih banyak. Akan lebih banyak. Ya. Nah, ini kayaknya perlu diklarifikasi gitu ya. Jadi namanya imunitas itu tentu bisa berdasarkan infeksi alami maupun juga berdasarkan vaksinasi. Jadi munculnya antibodi, ya, imunitas salah satu sayap dari antibodi, sayap dari imunitas adalah munculnya antibodi, dan di samping adalah munculnya sel T, sel T memori misalnya. Nah, dia bisa muncul karena infeksi alami maupun vaksinasi. Jadi kalau dikatakan, apakah dengan kita muncul antibodi ini akan menimbulkan mutasi? Karena kalau tidak dikatakan vaksinasi akan memunculkan mutasi, ya sebetulnya kita tidak perlu menunggu vaksinasi. Bahkan yang namanya infeksi alami pun juga bisa jadi menimbulkan mutasi, gitu ya. Jadi saya mau menunjukkan satu hal ya. Saya coba akan contoh adalah gambar di sini ya. Coba saya akan share screen untuk yang berbeda. Nah ini. Oke, ini gambar timeline ya, timeline bagaimana kapan munculnya varian di Brazil P1 ya, varian P1 yaitu varian Delta. Bukan, varian Gamma. Sorry, kalau sekarang mungkin dalam bahasa Indonesia varian Gamma. Ini adalah situasi di Brazil. Di Brazil ini adalah sekitar Maret 2020 ada di sini, sementara yang ada di sini adalah Januari 2021. Oke. Pertanyaannya, kapan vaksinasi dimulai?
vaksinasi dimulai di akhir Januari, ada di sini titiknya. Pertanyaannya, kapan varian P1 ditemukan? Sebelum Januari. Nah, di sini. Ya, sekitar pertengahan Desember. Artinya apa? Artinya varian-varian itu munculnya itu justru ada event yang sebelumnya. Apa event-event sebelumnya? Jadi misalnya nih, ketika dibuka ini hiburan, ya hiburan secara umum gitu kan. Lalu ada ini menarik di sini, ada local election atau pilkada lah kalau dalam bahasa Indonesianya, ya pemilihan daerah ada di sini. Jadi ada apa namanya? Ada hal-hal yang mendahuluinya. Nah, karena sudah mulai naik terus, ya kan, naik, ya berusaha di lockdown, tapi ini masih naik terus ya, karena memang sudah masif sekali, agak susah sekali gitu ya. Apa yang terjadi? Muncul di sini terdeteksi dengan sangat mudah, yaitu varian P1 atau varian gamma. Nah, poin saya adalah kalau kita mengatakan vaksinasi memunculkan varian, ini tidak konsisten dengan data yang ada. Karena sebetulnya mekanisme terjadinya varian itu adalah ketika si virus diberikan panggung untuk apa? Untuk dia berkembang biak. Ya, sama seperti di India, ya, dia akan meledak gitu kan? Dia meledak ketika manusianya tetap bersirkulasi di antara mereka, mereka akan berkerumun. Nah, ya kan? Nah, tapi kalau mereka dalam posisi terkendali, itu susah untuk varian itu muncul. Karena apa? Varian itu muncul, itu kan sebetulnya koleksi dari beberapa mutasi. Jadi beberapa mutasi akan membentuk varian, gitu kan? Nah, bagaimana mutasi muncul? Mutasi muncul ketika virus bereplikasi. Kalau virus tidak bereplikasi, misalnya nih kita gunakan masker seperti yang tadi Prof katakan, betul. Makanya memang gunakan masker yang ketat, gitu ya. Jaga jarak itu memang sunatullah untuk menghentikan penularan virus. Karena kalau sampai kita abai, sampai kita membiarkan virus masuk ke dalam rongga nafas kita, virus akan bereplikasi, dan ketika mereka bereplikasi akan muncul salah ketik istilahnya, akan muncul apa yang disebut dengan mutasi-mutasi. Kalau mutasinya makin banyak, akan membentuk varian. Dan kalau varian ini punya perangai baru, dia mungkin bisa jadi mudah menular. Jadi artinya penting untuk kita ketahui dari data yang ada. Ya. Jadi data saat ini justru munculnya varian ya itu sebelum vaksin diberikan. Seperti di Inggris. Di Inggris munculnya varian alpha atau B117 itu kan di sekitar bulan Oktober. Dan kapan vaksin AstraZeneca diberikan? Itu setelah bulan Januari. Oke. Demikian juga varian Afrika Selatan. Itu juga muncul di sekitar bulan September-Oktober. Ya. Dia tidak muncul setelah bulan Januari. Ya kan? Jadi ini semua menunjukkan, dan varian Delta dari India ya itu justru munculnya sebelum vaksinasi masif itu dilakukan gitu. Jadi artinya kita harus lihat datanya secara keseluruhan ya, bahwa memang munculnya varian itu tidak serta-merta disebabkan oleh vaksin. Nah, justru yang menarik adalah pemberian vaksinasi AstraZeneca bisa mengendalikan varian B17, dan yang terakhir kabarnya juga bisa mengendalikan varian yang ada. Jadi pemberian AstraZeneca itu bisa mengendalikan varian UK, varian B17. Oke. Nah, yang menjadi masalah adalah varian beta, yaitu varian Afrika Selatan. Nah, varian Afrika Selatan tidak semua vaksin. Kita masih belum tahu alasannya kenapa, tapi kalau vaksin AstraZeneca nampaknya tidak mempan untuk menghalangi gejala penyakit akibat infeksi virus varian beta atau varian B1351. Sementara vaksin AstraZeneca masih bisa untuk mengendalikan varian Delta dari India, gitu ya. Jadi artinya kita juga harus lihat data secara keseluruhan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi satu pembelajaran buat kita semua. Karena apa? Karena memang yang namanya publikasi jurnal artikel itu memang tidak mudah untuk harus kita lihat, dan memang kita juga tidak punya waktu ya, karena informasi itu betul-betul datang bertubi-tubi. Baik, mudah-mudahan ini menjadi jelas. Jangan ragu untuk divaksin, risikonya berbeda antara yang divaksin dan tidak divaksin ya. Jadi tidak sama. Dan yang kedua, vaksinasi tidak, dari data yang ada ya, tidak memunculkan varian, justru terbalik. Justru dari kerumunan kita yang tidak patuh pada prokes, disitulah nanti justru akan muncul varian. Dan sejauh ini banyak sekali vaksin yang masih mampu mengendalikan terjadinya varian-varian ini, gejala yang disebabkan oleh varian-varian ini. Nah, maka tetap semangat ya, jaga prokes,
gunakan vaksin kalau memang termasuk golongan prioritas, dan tetap berdoa, insya Allah kita semua akan selamat dari pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.